Ya Rasulullah, ya Sayyidi, 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 ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah ini adalah disebut dengan sholawat wahidiyah ya, dan sholawatnya panjang, tapi kita yang pendek saja. Jadi Bapak sekalian, ketika mendapatkan kesusahan, perbanyak sholawat ini. Cara ijazahnya katanya jangan batal 40 hari ini, kemudian nanti dawamkan ke sana. Waktu di Singaparna saya ketemu dengan Gita KDI ini. Ternyata Neng Gita itu termasuk pengamal dari sholawat wahidiyah. Dibacanya dengan nada tadi itu, dengan nada ya ya Sayyidi, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Jadi getaran-getaran dari ya Sayyidi ya Rasulullah itu dibaca dengan nada seperti itu, kemudian nanti akan dirasakan oleh pori-pori tubuh kita itu ya. Jadi bukan hanya mulut yang berzikir, tapi kulit kita berzikir, jantung kita berzikir, ginjal kita berzikir, dan seluruh organ tubuh yang dalam kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi la yamlikuna syai'a. Bahwa kita tidak punya kepemilikan apapun yang ada di muka, hanya titipan semuanya. Jangankan harta nyawa pun ketika titipannya itu sudah diambil oleh yang punya, la haula wala quwata illa billahil ali. Kita tidak pasrah saja kan artinya. Ini apa namanya dahsyatnya kalimat thayyibah, asmaul husna, apa namanya juga tadi itu wirid Ustadz Arifin Ilham, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah dan sebagainya. Dalam surat Al-Maidah 118 kalau tidak salah ini. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk fa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. In tu'adzibuhum, jika engkau azab mereka, fa innahum ibaduk, maka sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Fa in taghfir lahum, jika engkau ampuni dosa-dosanya, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha gagah dan maha bijaksana. Berdasarkan riwayat Siti Aisyah, Rasulullah berdiri semalam suntuk membaca in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk fa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk fa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk فإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم
Rasulullah berdiri semalam suntuk sholat dan membaca hanya ayat ini saja. Sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa sampai sebegitunya? Apa kata Rasulullah? Rasulullah sambil mencucurkan air matanya, kata beliau, takut ada di antara umat-umatku yang masuk ke dalam neraka jahanam. Bayangkan, Pak. Ya, saking nyaahnya, saking sayangnya Rasulullah kepada kita, Rasulullah sampai bengkak-bengkak kakinya membaca ayat itu semalam suntuk, Pak. Bahkan ada sahabat sampai sholat 300 rakaat semalam itu, sholat sunat 300 rakaat. Siapa di antara kita yang kuat sholat sunat 300 rakaat? Kenapa? Saking takutnya akan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Rasulullah sendiri yang melakukan ini. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, fa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Sampai bercucurkan air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita yang dipikirkannya itu WTD ya, wajah-wajah tanpa dosa kita ini. Ya. Kita dalam rangka menata jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah punya bekal apa kita hari ini? Sudah punya amal apa kita hari ini? Ya. Tidak ada orang yang lebih sombong, yang paling sombong di dunia ini kecuali melihat orang miskin yang tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau ada orang sombong tidak ibadah rada wajar. Tapi sudah miskin tidak ibadah bukan wajar lagi, kurang ajar ini. Tidak ada orang yang lebih sombong kecuali melihat orang miskin tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedih kita ini. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya. Bahkan ada juga saudara kita berbulan-bulan tidak hafal ke masjid kan gitu ya. Walaupun hafal ke masjid ternyata untuk yang terakhir kalinya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini dalam rangka apa kita ini bolak-balik dari rumah ke masjid ini? Rumah masjid dalam rangka apa? Ngapalkeun, menata tadinya. Ya, dalam rangka menata dan mempersiapkan kembali kita kepada Allah. Dan yang ketiga, kata Sayyidina Ali, ada yang disebut dengan ibadatul arifin. Ya. Ibadahnya seorang yang bijak. Ibadah bukan karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu jaminan dari Allah. Juga ibadah bukan karena takut akan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan ibadah didorong atas rasa cinta yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini Rabi'ah Al-Adawiyah ketika dalam syairnya itu, ya Rob, jika aku ibadah karena surgamu, maka jauhkanlah surga di hadapanku. Jika aku ibadah karena takut akan nerakamu, maka jebloskan aku ke dalam nerakamu, dan kemudian besarkanlah perutku dalam neraka itu, sehingga tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam neraka kecuali diriku sendiri. Ibadahku bukan karena surga, dan ibadah bukan karena akan takut neraka, tapi apa? Tapi karena kecintaan yang sangat luar biasa kepadamu. Ini robiahnya, kualitas iman Siti Robiah Al-Adawiyah yang sangat luar biasa. Ya. Bukan karena ibadatul tujar, ibadatul abdi, tapi dia sudah masuk dalam ibadatul arifin. Ya. Sudah tidak masuk lagi gelar-gelar keduniaan pada dirinya. Maka suatu saat Siti Robiah Al-Adawiyah ini pernah dilamar oleh imam besar, ya, Imam Hasan Al-Basri. Imam besar, seorang tokoh, seorang ulama ingin melamar beliau. Aku bisa saja menerima lamaranmu dengan catatan kamu mampu menjawab beberapa pertanyaanku, Tuhan. Yang pertama, jika aku suatu saat nanti meninggal, apakah engkau bisa menjamin aku meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Ya, husnul khotimah itu dalam arti adalah akhir yang baik kan ya.
Yang kedua, setelah jasadku meninggal dunia, kemudian jasadku dimasukkan ke dalam lahat, ke dalam liang kubur, bisakah aku menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir dengan baik dan selamat? Imam Hasan Al-Basri tidak mampu menjawabnya. Kemudian setelah aku mendapatkan pertanyaan dari munkar wa nakir, kemudian aku digiring ke mahsyar. Kemudian manusia diblok menjadi dua bagian, min ashabil yamin, min ashabis simal. Golongan yang akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, golongan yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira aku berada di golongan yang mana? Kata Syekh Hasan Al-Basri, ketiga pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sulit dan tidak mungkin aku bisa jawab. Oleh sebab itulah, kata dia, karena aku memikirkan bagaimana akhir dari kematianku, bagaimana aku bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir dengan baik dan selamat, dan bagaimana aku di padang mahsyar nanti bagian dari golongan kiri atau dari golongan kanan. Sampai saat itulah, sampai detik inilah aku belum memikirkan untuk memiliki seorang pendamping, kata beliau. Tapi berbeda dengan kita, bukan berarti setelah pulang kita dari sini kita menjadi single fighter gitu kan. Ini ilustrasi betapa keimanan orang-orang terdahulu itu yang sangat luar biasa ya, gitu. Inilah pentingnya menata jalan pulang. Dakwah ini adalah tidak ada pekerjaan yang paling mulia kecuali berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 tugas kita adalah ya. 1, berusaha jadi orang baik. Yang kedua, mengamalkan ilmu dan kebaikan yang sudah kita dapat dari ustadz manapun, dari tokoh manapun, dari organisasi manapun, ya gitu. Yang ketiga, yang berat ini adalah mengajak kebaikan. Ya, jadi orang baik, mengamalkan kebaikan. Yang ketiga, ada tugas 3 terakhir ini apalah? Mengajak kebaikan. Ya. Kalau Ustaz Dede sudah nikmat membaca Al-Quran, tidak stop di situ. Mari mengajak. Ya. Ustaz Anwar begitu luar biasa bacaan Al-Qurannya, tidak stop pada dirinya. Pak Ades ketika baca Quran sudah nikmat, tidak stop di situ. Tapi bagaimana kue yang nikmat ini bisa kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain? Jadi kalau nanya kepada diri saya, ya, anjeun tos jadi jalma pintar, tos jadi jalma soleh, acan Pak Abdi. Lagi berusaha menjadi orang baik dan mengamalkan kebaikan, kemudian mengajak orang berbuat baik. Kenapa? Ada kewajiban kita adalah tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Jadi kalau kita lihat perjalanan Imam Bukhari itu untuk mencari satu hadis saja, apakah kualitas hadis itu sahih dan tidak, itu berhari-hari, berbulan-bulan, Pak. Bayangkan, belum ada teknologi mobil, belum ada teknologi pesawat yang dulu itu. Begitu luar biasanya seorang Imam Bukhari itu. Kita mah tidak harus berjalan berjam-jam kan itu. Berbulan-bulan, berminggu-minggu ada di sini pengajian. Masih kita juga enggan untuk mendengarkannya. Ini kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mari kita tugas berat dan mulia ini kita lakukan berjamaah. Ya. Kalau saya lihat sholat di musolahnya Al-Maksum itu, bukankah dalam sholat umat Islam dianjurkan untuk berjamaah? Kalau ekonomi umat Islam makin maju, maka berjamaahlah dalam melakukan aktivitas ekonomi. Rawahu Al-Maksum itu. Oleh sebab itu, masjid ini bisa makmur, ya, masjid ini bisa banyak nanti sholat berjamaahnya, sholat subuhnya, pengajian segala macam. Kalau kita semuanya berjamaah, Pak, mengajak. Ya. Bapak terus nikmat sholat berjamaah, ajak tetangga-tetangga kita.
ajak sahabat-sahabat kita ini, ya. Tidak berhenti pada diri kita, ya Mas Yana, ya. Kos nunggu bener wae kan itu. Tapi memang itu resiko, ya. Resiko mengajak kebaikan itu sok pinter, sok alim, sok soleh, sok baik dan sebagainya. Itu resikonya. Sampai Nabi Nuh itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabiahum fi adhanihim wastaghsaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, hanya mendapatkan 40 pengikut, Pak, bayangkan. 950 tahun. Al-pasanatin illa khamsina, kata Al-Quran itu. 1000 tahun dikurangi 50, jadi 950 tahun. Hanya mendapatkan 40 pengikut. Bahkan istri dan anak kandungnya pun tidak masuk Islam. Ya Nuh laisa min ahlik. Wahai Nuh, kata Allah, dia kan bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu soleh. Dia bukan termasuk orang-orang yang melakukan kebaikan dan kesolehan itu. Ini berat banget. Tetapi beranikah kita mengatakan bahwa Nabi Nuh gagal dakwahnya? Naudzubillah min zalik. Kita tidak berani mengatakan bahwa Nabi Nuh gagal dakwahnya. Tapi Allah masukkan ke dalam kategori Rasul ulul azmi, Rasul-Rasul yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kesabaran yang sangat luar biasa. Ya. Maka di padang mahsyar nanti semua orang berbondong-bondong datang ke Nabi Adam alaihissalam. Minta apa? Minta syafaat dari Nabi Adam alaihissalam. Kata Nabi Adam alaihissalam, aku pun mengangkat kedua tangannya. Angkat tangan. Bagaimana mungkin aku bisa memberikan syafaat kepada kalian? Aku pun pernah melakukan satu dosa. Apa dosanya? Pernah memakan buah kholdi ketika berada di dalam surga. Maka doa yang sangat terkenal adalah Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa yang dibacakan oleh Nabi Adam dan Siti Hajar dan Siti Hawa. Kemudian umat datang lagi kepada siapa? Kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk meminta syafaat. Nabi Nuh pun mengangkat tangannya. Aku pun tidak sanggup memberikan syafaat kepada kalian. Kenapa? Karena aku pun punya istri dan anakku pun tidak masuk Islam. Betapa malunya aku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian umat berbondong-bondong datang ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pun mengangkat tangannya, tidak sanggup memberikan syafaat kepada kita semua. Karena Nabi Ibrahim pun pernah berdakwah mengajak iman ayah kandungnya, tetapi ayah kandungnya mati dalam keadaan kafir. Ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsiru. Wahai bapakku, kenapa engkau menyembah Tuhan yang tidak bisa mendengar dan bisa melihat? Madza abati ma, wahai bapakku, kenapa engkau melihat menyembah Tuhan ma la yanfa wa la yadurru, Tuhan yang tidak bisa mendatangkan manfaat, Tuhan yang tidak bisa mendatangkan madorat. Tetapi Allah beri gelar Khalilullah, kekasih-kekasih Allah. Kemudian umat datang kepada Nabi Isa alaihissalam meminta syafaatnya di masa itu tadi. Nabi Isa pun tidak sanggup memberikan syafaat. Apa kata jawab Nabi Isa? Aku pun tidak sanggup memberikan syafaat kepada kalian. Karena apa? Karena namaku disejajarkan dengan Tuhan, disebut dengan Tuhan Yesus. Nabi Isa alaihissalam itu. Aku malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena namaku disejarkan dengan Tuhan. Tuhan Yesus itu akan itu, Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Yang terakhir, seluruh manusia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan memberikan syafaat kepada orang-orang, kepada seluruh manusia yang berada di padang mahsyar. Mudah-mudahan dalam rangka menata jalan kembali, saya dan kita semua yang ada di sini mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi Sayyidina Rasulillah ajma'in. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li zalali wa dhikril qadim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah fitnatima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyinna akhlaqana bil Qur'an wa nazzina minan nari bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka 'alaina salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan nasat wal 'afminan nar indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakirna nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Salatullahi
وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.